Apa kabar Hambalang? Kasus korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ibarat drama berepisode sangat panjang dengan skenario berbelit. Akan sampai kapan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan kasus itu? Kasus Hambalang bukanlah sembarang kasus. Tak cuma dari sisi nilai proyek yang luar biasa besar, mencapai 2,5 triliun rupiah. Kasus itu juga membelit sejumlah nama tenar. Dalam kasus Hambalang, untuk pertama kalinya di negeri ini seorang menteri aktif menjadi tersangka. Dia adalah Andi Malarangeng, yang ketika itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam kasus Hambalang pula, untuk kali pertama KPK menjadikan seorang ketua umum partai politik sebagai tersangka. Dia ialah Anas Urbaningrum, yang kala itu menjadi orang nomor 1 di partai berkuasa, Partai Demokrat. Selain kedua sosok tersebut, kasus Hambalang menelikung mantan Kepala Biro Rumah Tangga dan Keuangan Kemenpora, Deddy Kusdinar, dan ex-Kepala Divisi Konstruksi 1 PT Adikarya, Teguh Bagus Muhammad Nur. Harus kita katakan bahwa penetapan Andi dan Anas sebagai tersangka merupakan wujud keberanian KPK. Namun harus kita katakan pula bahwa KPK yang mulai menyelisik kasus Hambalang sejak Agustus 2011 bergerak lambat menyelesaikannya. Ibarat drama, episode per episode butuh jeda amat lama. Andi misalnya baru ditetapkan sebagai tersangka pada awal Desember 2012. Begitu pula dengan Anas yang baru ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penerimaan gratifikasi pada Februari 2013. Publik pun kembali harus sabar menanti episode berikutnya. Status Andi dan Anas masih saja menggantung, tetap sebatas tersangka dan entah kapan menjadi terdakwa. Jangankan diadili di pengadilan tipikor, Andi baru sekali diperiksa sebagai tersangka, sedangkan Anas bahkan belum pernah diperiksa sebagai tersangka. KPK terus sibuk mengorek keterangan dari saksi-saksi untuk melengkapi berkas keduanya. Sampai kapan? Hanya KPK yang tahu. Dalam menangani setiap kasus, KPK memang harus super cermat lantaran tidak ada istilah penghentian penyidikan di lembaga anti rasuah itu. Namun bukan berarti keniscayaan tersebut boleh dijadikan pemakluman untuk berlama-lama menuntaskan perkara. Kita yakin KPK tidak asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. KPK pun berulang kali meyakinkan kepada rakyat bahwa status tersangka Andi dan Anas didasarkan pada 2 alat bukti yang kuat. Kita juga yakin KPK masih steril dari permainan politik, masih imun dari intervensi. Namun tidak salah jika kemudian publik berprasangka ada aroma politik dalam kasus Andi dan Anas sehingga KPK terus menggantung nasib keduanya. Jangan-jangan dugaan yang sempat merebak bahwa penetapan Anas sebagai tersangka ialah bagian dari upaya penyelamatan Partai Demokrat benar adanya. Kita tidak ingin dugaan-dugaan seperti itu terus bersemayam di benak publik. Karena itu, KPK mesti selekasnya memainkan episode-episode berikutnya hingga drama Hambalang cepat paripurna.